Ada nggak surat sapi betina? Silahkan cari, itu terjemahan. Nah itu logika yang sama. Coba sebutkan, ada nggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari, Anda nggak akan temukan, itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qurannya, ditemukanlah Asy-Syu'ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Kehidupan Islami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari viralnya Ustadz Adi Hidayat yang beberapa hari ini sedang ramai sekali diperdebatkan. Apa saja hikmah yang bisa kita ambil? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Buat kalian yang baru bergabung di channel Kehidupan Islami, sekarang ada segmen terbaru dari channel ini, yaitu ambil hikmahnya. Jadi di segmen ini kita akan sama-sama belajar mengambil hikmah apa saja dari kejadian-kejadian yang sedang terjadi, yang sedang viral di media sosial. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Kehidupan Islami, silahkan di-subscribe dulu dan dinyalakan notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan yang sudah subscribe ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Yang pertama, penjelasan Ustadz Adi Hidayat ini adalah penjelasan yang cukup asing di telinga kita, yang beliau menjelaskan tentang surat Asy-Syu'ara kemudian diterjemahkan sebagai surat para pemusik. Nah, dari beberapa kalangan ini ada yang tidak sepakat dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, di sini kita bisa belajar teman-teman, hikmahnya adalah kalau misalkan kita menemukan sesuatu hal yang masih asing di telinga kita, bisa jadi kita masih belum tahu ilmunya teman-teman. Sehingga di sini ada pentingnya kita untuk menuntut ilmu, ngaji teman-teman, untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam yang lebih jauh lagi. Bisa jadi dengan apa yang beliau sampaikan ini ternyata ilmu kita belum sampai teman-teman. Jadi kita ketika mendengar sesuatu hal yang masih baru, yuk kita kaji dulu, kita dengarkan dulu latar belakang beliau itu mengatakan seperti itu apa, dan ini bukan berlaku hanya kepada Ustadz Adi Hidayat juga, berlaku juga dengan pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Jadi saya ingat teman-teman, dulu guru saya pernah memberikan nasihat ketika sedang menuntut ilmu. Nah, jadi beliau itu menganalogikan, mengumpamakan ketika kita sedang belajar agama, ketika kita sedang ngaji, itu seperti seseorang yang sedang mendaki gunung. Jadi ketika kita mendaki gunung, nah di tengah-tengah perjalanan pendakian itu bertemulah kita dengan beberapa orang yang berbeda latar belakang dan berbeda asalnya. Sehingga di tengah-tengah perjalanan tadi kita berdebat tentang ada apa sih yang ada di balik gunung ini. Ada yang mengatakan di balik gunung ada lautan. Kemudian ada lagi yang mengatakan di balik gunung ada hutan belantara. Dan ada lagi yang mengatakan di balik gunung itu ada sebuah kota. Coba teman-teman, kalau misalkan kita di tengah perjalanan pendakian tadi itu hanya berdebat saja dengan apa yang ada di balik gunung, kira-kira kita akan sampai puncak nggak? Kemungkinan besar nggak nyampe di puncak ya teman-temannya. Jadi ketika kita menemukan yang seperti itu dalam pendakian tadi, kita harus sabar, menerima, menghargai pendapat orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita sampai kita bisa tiba di puncak gunung. Nah, ketika kita sudah sampai di puncak gunung, kita akan bisa melihat ada apa sebenarnya yang ada di balik puncak gunung tadi. Nah, kita juga akan bisa melihat, oh ternyata orang ini mengatakan di balik gunung ada lautan, ternyata dari tempat asalnya ada lautan. Kemudian satu lagi dari perkotaan. Kemudian satu lagi ternyata banyak hutan belantara. Jadi ketika kita belajar, kita akan menjadi lebih bijak. Ketika kita sabar, saling menghargai perbedaan pendapat. Nah, seperti itulah ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita sudah di atas puncak gunung tadi, kita akan bisa lebih sabar, lebih menghargai, lebih bijak dengan perbedaan yang ada, teman-teman. Yang kedua, ada sebagian umat Islam yang masih belum siap dengan adanya perbedaan dan tidak mau menerima perbedaan pendapat. Jadi teman-teman, di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang dibolehkan berbeda dan ada perkara-perkara yang tidak boleh berbeda. Nah,
terutama dengan apa yang Ustadz Adi Hidayat sampaikan, ini terkait dengan cara pandang beliau dalam menyampaikan surat Asy-Syu'ara yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, beliau juga sudah menjelaskan dalam videonya bahwa jika ada yang tidak sepakat dengan apa yang beliau sampaikan, silahkan. Tetapi jangan sampai saling mencela, teman-teman. Nah, di sini ada hikmahnya ketika ada perbedaan, dan ini adalah bukan sesuatu hal yang pokok dalam urusan agama. Ini masalah penterjemahan. Penterjemahan, teman-teman. Bukan final, bukan ini harus seperti ini terjemahnya. Bukan seperti itu yang disampaikan beliau. Nah, di sini beliau hanya memberikan sedikit gambaran tentang apa sih itu Asy-Syu'ara. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat seperti yang di poin pertama tadi, hikmah yang pertama, di situ kita harus bijak menerima perbedaan, menghargai perbedaan, teman-teman. Apalagi kalau misalkan nanti turunannya itu kepada hukum musik dan lain sebagainya. Itu dalam masalah fikih yang ada khilafiyah, teman-teman. Para ulama pun sudah biasa dengan adanya perbedaan seperti ini, teman-teman. Yang ketiga, banyak orang yang berkomentar aneh-aneh di luar kapasitasnya, dan bahkan sampai ada yang saling mencela, saling menghina, dan saling menjatuhkan, teman-teman. Ini paling parah. Saya melihat di media sosial itu ada yang sampai mencela Ustadz Adi Hidayat, teman-teman. Ingat, teman-teman, kita ini adalah saudara sesama muslim, teman-teman. Jadi jangan sampai lisan kita itu saling menyakiti saudara kita sesama muslim, apalagi beliau ini adalah seorang ulama. Cukuplah nasihat dari Rasulullah SAW untuk kita, teman-teman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, di sini sangat jelas, teman-teman. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diupayakan dengan sebaik mungkin kita jaga lisan kita dan juga jaga jempol kita agar tidak mudah memberikan komentar atau kritik pedas, apalagi kita kapasitasnya bukan sampai seperti itu, teman-teman. Kita jauh sekali ilmunya dari para ulama, dari Ustadz Adi Hidayat juga kita jauh banget. Maka kalau misalkan ada yang saling mencela, saling menghina, itu astagfirullah, itu sangat jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam, teman-teman. Yang keempat, ada oknum yang sampai mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat. Saya nggak bisa berkata-kata lagi, teman-teman. Ini sudah sangat parah, teman-teman. Jadi teman-teman, jangan sampai kita mudah memvonis saudara kita sesama muslim itu kafir atau keluar dari Islam, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan seperti itu dan kita ternyata faktanya kaum muslimin atau saudara kita itu tidak seperti yang kita tuduhkan, maka tuduhannya itu akan berbalik kepada kita sendiri, teman-teman. Maka tadi di poin ketiga, di hikmah ketiga itu jaga lisan kita. Kalau nggak bisa berkata yang baik, maka diam ya, teman-teman. Yang kelima, umat Islam masih mudah dipecah belah dan umat Islam masih belum bersatu, teman-teman. Nah, dari poin-poin hikmah yang sudah saya sampaikan di atas, teman-teman, ini poin yang paling penting, teman-teman. Kita itu adalah umat yang satu, ummatan wahidah. Tapi pada saat ini kita faktanya terpecah belah, bahkan dengan sesuatu hal yang mungkin bukan sesuatu hal yang sangat besar. Karena kenapa? Musuh-musuh Islam itu senang sekali dengan apa yang kita lakukan. Kita berpecah belah, musuh-musuh Islam itu akan senang, akan semakin senang untuk membuat kita makin tercerai-berai, teman-teman. Nah, ini sangat miris, teman-teman. Umat Islam, umat yang satu, ternyata faktanya tercerai-berai, teman-teman. Nah, ini kenapa seperti ini, teman-teman? Kita itu tidak berada di dalam satu kepemimpinan, teman-teman. Kita nggak berada di dalam satu wadah yang sama, teman-teman. Jika umat Islam itu bersatu dalam satu kepemimpinan, satu komando, ketika pemimpin tersebut, yaitu imam atau khalifah, itu mengkomando bahwa kebijakan ini, masalah ini sudah clear, masalah ini sudah ditetapkan, yang memberikan maslahat pada kaum muslimin adalah untuk tidak membahas masalah-masalah furu'iyah, masalah khilafiyah. Kemudian jika ada perbedaan pendapat, silahkan kembalikan kepada ahlinya. Dan orang-orang awam dilarang untuk saling mencela.
dilarang untuk saling berkomentar, cukup serahkan kepada ahlinya. Nah, tetapi faktanya tidak seperti itu, teman-teman. Ini menandakan umat Islam sedang mengalami kemunduran berpikir, teman-teman. Dari sesuatu hal yang seperti itu saja, umat Islam bisa terpecah belah, teman-teman. Dari perkara menghargai dan menghormati pendapat saja, umat Islam tidak bisa, teman-teman. Makanya kita di sini harus menjadi salah satu orang-orang yang berupaya untuk persatuan umat Islam, teman-teman. Kita berupaya agar umat Islam itu bersatu, jangan sampai kita di barisan yang mencerai-beraikan, yang mempecah belah umat ya, teman-teman ya. Dan kita juga harus berupaya sungguh-sungguh dengan segala kemampuan kita, dengan segala potensi yang kita miliki untuk berjuang, untuk berusaha agar umat ini bisa bersatu ya, teman-teman. Jadi ada 5 poin yang bisa kita ambil hikmahnya dari viralnya Ustadz Adi Hidayat itu ya, teman-teman. Yang pertama adalah pentingnya menuntut ilmu agar kita bisa lebih bijak. Yang kedua, kita harus bijak dalam menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Apalagi ini pendapatnya ulama ya, teman-teman. Yang ketiga, berkata baik atau diam. Kemudian yang keempat adalah jangan mudah memvonis saudara kita itu keluar dari Islam. Dan yang kelima adalah pentingnya persatuan umat Islam, dan umat Islam itu harus bersatu, teman-teman. Jadi itu adalah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari viralnya Ustadz Adi Hidayat, teman-teman. Kalau misalkan kalian ada tambahan, silahkan masukkan di kolom komentar. Jadi sekian video dari saya pada kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa di like dan jangan lupa di share juga agar makin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan yang teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.